Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Anak soleh dan solehah yang ada di rumah, insya Allah pada pertemuan kali ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 3 sekolah dasar. Seperti biasa, sebelum kita belajar, tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang luas, serta kesehatan lahir dan batin. Tentunya dengan sikap berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak soleh dan solehah yang ada di rumah, kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita. Pelajaran ke-7, hati tentram dengan berperilaku baik, dengan subtema mohon pertolongan. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan anak-anakku dapat memahami perilaku mohon pertolongan dan juga dapat mencontohkan perilaku mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang menciptakan kita, begitupun yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya tujuan dalam beribadah, dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya itu kita tidak boleh menyembah dan memohon pertolongan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menyembah dan memohon pertolongan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah termasuk perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana orang yang melakukan tersebut disebut dengan musyrik, dan perbuatan tersebut adalah perbuatan syirik. Manusia adalah makhluk yang lemah. Oleh karena itu manusia harus senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menolong kita dengan berbagai cara, langsung ataupun tidak langsung. Misalnya apabila kita lapar, Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menurunkan rezeki langsung dalam bentuk makanan yang tumbuh di pepohonan dan di tanah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bisa memberi rezeki berupa uang melalui orang lain, tempat kita bekerja, atau tempat orang tua kita bekerja. Dengan uang itu kita bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penolong kita yang sejati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita sering keliru dan salah paham karena sering mengira benda dan orang lain bisa menolong kita tanpa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, kita sering meminta orang lain agar menolong, sedangkan kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sesungguhnya Allah lah yang memberikan pertolongan itu melalui orang tersebut, dengan menggerakkan hatinya orang tersebut untuk mau menolong kita. Apabila kita sedang lapar, yang menolong bukanlah nasi atau roti yang kita makan. Sebaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan makanan itu ada dan menjadikan perut kita menjadi kenyang. Begitupun terkadang ada orang yang sakit, di saat ia pergi ke dokter dan diberikan oleh dokter obat, dan ternyata orang tersebut sembuh, dia seakan-akan meyakini
bahwa dokter itulah atau obat itulah yang menyembuhkan dia. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memberikan pemahaman kepada dokter tersebut agar mengetahui penyakit kita, dan Allah pun yang memberikan pengetahuan kepada dokter tersebut untuk memberikan obat yang cocok dengan penyakit tersebut. Dan Allah pula lah yang mencocokkan obat tersebut dengan penyakit kita, sehingga dokter dan obat tersebut menjadi penyebab sembuhnya kita, namun yang menyembuhkan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita agar selalu meminta pertolongan kepadanya, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan cara berdoa kepadanya. Berdoa dilakukan setiap hari, baik di waktu sempit maupun lapang, di waktu sehat maupun sakit, dan di waktu senang maupun susah. Karena Allah telah mengajarkan kita untuk selalu meminta pertolongan kepadanya, sebagaimana ayat dari surah Al-Fatihah yang sering kita baca di setiap rakaat sholat kita, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Adapun keutamaan berdoa, diantaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai hambanya yang berdoa kepadanya. Dan ingat, doa itu merupakan ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berdoa, maka kita pun mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa itu pun merupakan senjata bagi kita, sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang-orang yang beriman. Dan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk berdoa kepadanya, sebagaimana firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Anak soleh dan soleha yang ada di rumah, setelah mendengarkan penjelasan Pak Guru, selanjutnya kerjakanlah latihan berikut. Sampai di sini dulu pelajaran kita kali ini. Insya Allah sampai jumpa pada pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.